Marhaban ya Ramadan. Saksikan program tayangan Syiar Dalam Gelap selama bulan Ramadan. Di antaranya tentang akhir Jadi zaman. Nabi mengilustrasikan antara beliau diutus ke muka bumi dengan datangnya hari kiamat, laksana dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Adanya elit global atau New World Order ini juga kaitannya dengan kedatangan Dajjal juga. Baunya sangat kuat ke sana. Baunya. Itu menjelang berbuka puasa. Di saat itu kita berbagi. Di saat itu bukan hanya puasa itu menahan hawa lapar saja, menahan hawa nafsu saja, tapi juga menahan yang namanya emosi. Dan sirah Nabawi. Dan juga menurut kitab Sirah Nabawiyah dan dari sumber-sumber lainnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang pertama Nabi itu yang pasti diutus untuk apa? Untuk yang namanya menyempurnakan ajaran. Serta dua orang perdebatan lucu tentang akhir zaman. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas berkat rahmatnya lah kita masih diberikan usia sampai saat ini menjumpai bulan yang sangat suci, yakni bulan suci Ramadan. Dan syukur kita kepada Allah juga, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa memegang teguh keimanan dan keislaman. Salawat teriring salam semoga tercurah selalu kepada baginda alam yang membawa kita dari zaman zulumati lan nur, dari zamannya kegelapan menuju ke zamannya terang benderang sampai saat ini, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada kesempatan kali ini saya Herlambang selaku Divisi Dakwah SSDG Tangerang Raya mengisi kegiatan kultum kuliah 7 menit dalam rangka menemani sahabat-sahabat untuk waktu berbuka puasa. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan judul tema berjudul tentang sabar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar secara bahasa adalah menahan. Secara istilahnya, menahan dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang akan terjadi. Sabar secara bahasa Arab adalah as-sabru. Secara artinya adalah tahan atau menahan. Korelasinya sabar dalam bulan suci Ramadan ini kurang lebih
adalah sama maknanya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut bahwa dikatakan orang-orang yang sabar dan mendapatkan pahala di sisi Allah, yakni orang bersabar dengan keimanan. Makanya di situ Allah menyerunya, ya ayyuhalladzina amanu. Bagi orang-orang yang beriman, ketika bersabar atas segala sesuatu, baik itu cobaan ataupun nikmat, akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya orang sabar itu bersama Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan saya teringat ketika zaman dahulu di pondok pesantren belajar tentang mahfudot yang isinya adalah kata-kata mutiara. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menolong segala pekerjaan. Maknanya dari kata mutiara ini barulah terasa ketika kita mencoba untuk menjadi seorang muslim yang sabar, baik menghadapi hal-hal sepele ataupun hal-hal yang besar sekalipun. Benarlah para ulama menyebutkan bahwa kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar menghadapi musibah. Yang kedua adalah sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabar mengekang diri dari perbuatan maksiat. HR Ibnu Abi Dunya. Jadi sering kita dengar bahwa kebanyakan orang di luar sana menyebut sabar ada batasnya. Apakah betul demikian bagi kita seorang muslim? Apalagi kondisinya saat ini kita di bulan suci Ramadan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita berhadapan atau kita dituntut untuk sabar. Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kita dituntut oleh Allah berpuasa di bulan suci Ramadan dengan sabar dalam ketaatan kepadanya. Adapun di perjalanan terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita diuji juga dengan kesabaran. Oleh Allah ditimpanya musibah. Dan yang ketiga, kita juga diuji dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, sabar dalam mengekang untuk tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar ini tidak ada batasnya bagi kita seorang muslim atau muslimah. Karena sejatinya jika kita menaruh batasan atas kesabaran, kurang lebihnya kita tidak meragukan atas kuasanya Allah, atas kenikmatan setelahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna ma'al usri yusra. Semoga sabarnya kita menunggu waktu azannya sholat maghrib, tandanya berbuka puasa, itu pun menjadi amalan yang luar biasa saat sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ pula kita menjalankan sabar, mengekang hawa nafsu kita terhadap nafsu yang ingin menyegerakan berbuka padahal waktunya belum waktunya. Jadi kesabaran, 3 macam sabar ini kita bisa dapatkan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya lantunkan, jika itu suatu kebenaran, semoga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila apa yang saya sampaikan dan apa yang saya bacakan salah, itu semata-mata atas dasar kebodohan dari saya pribadi. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Surah Al-Munafikun ayat 10. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Rawahu Imam Muslim. Sahabat Syiar, para donatur dan juga simpatisan Syiar Dalam Gelap, melalui wadah yayasan kami, Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap, yang telah berdiri 2 tahun yang lalu, secara pribadi saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian untuk ikut menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui yayasan kami. Banyak sekali program-program dan kegiatan keislaman yang menyangkut sosial kemanusiaan yang kami bangun. Dan itu semua tentu saja sulit untuk kami wujudkan kecuali ada peran kita bersama dalam membangun kepedulian kepada mereka. Di antara program terdekat kami yaitu pemberian bingkisan berbuka puasa kepada 500 guru ngaji dan juga kaum duafa, santunan yatim piatu, dan pemberian beras kepada fakir miskin. Dan program ini akan kami wujudkan sepanjang bulan suci Ramadan. Besar harapan kami, kita semua ikut andil dalam program ini dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita berapapun kemampuan yang kita miliki. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita memohon keberkahan atas nikmat harta yang telah Allah titipkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu meninfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.